saya Johan Leonard Benepesi, NIM B071723200062 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bunyafilidae. Bunyafilidae adalah keluarga virus yang menyerang mamalia dan seekor burung serta arthropoda. Bunyafilidae memiliki ciri viron yang berbentuk sferis dengan diameter 90 sampai 100 nanometer. Bunyafilidae dibagi menjadi beberapa genus, yaitu Bunyavirus, virus hanta, dan hemorrhagid. Bunyavirus artinya yang banyak menginfeksi nyamuk. Virus hanta yang artinya yang menyerang arthropoda dengan hewan penggerak, dan nairovirus yang menyebabkan penyakit. Hemorrhagid, virus ditularkan oleh vektor yang terinfeksi termasuk nyamuk, kutu, lalat, tikus, dan kelelawar. Infeksi pada manusia menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari sindrom demam ringan hingga penyakit pernapasan parah atau demam berdarah dan yang fatal. Jenis-jenis Bunyafilidae: yang pertama Bunyafilidae parvovirus, yang kedua Symbovirus, yang ketiga Hantavirus, yang keempat nairovirus atau demam berdarah streamean. Yang pertama Bunyafilidae parvovirus. Bunyafilidae parvovirus biasa disebut Rift Valley Fever atau disebut dengan RVF, adalah penyakit akut yang disebabkan oleh kuman penyakit. Penyakit ini menyerang manusia dan hewan. Masa inkubasi pada penyakit FRV berkisar antara 2 sampai 6 bulan. Ada 3 cara penyebaran atau penularan yang utama dari RVF. Yang pertama penularan lewat kulit, yang kedua penularan lewat udara, yang ketiga penularan lewat nyamuk atau serangga. Gejala dan pengobatan. Gejala: beberapa pasien tidak menunjukkan adanya gejala, namun beberapa di antaranya mendapatkan serangan ringan tiba-tiba. Komplikasi yang sering terjadi adalah retinitis dengan skotoma di tengah gejala, disertai penyerangan myalgias dan radang otak, disertai sakit kepala, koma, dan serangan tiba-tiba. Gejala lain yang meliputi pusing dan hilangnya berat badan secara ekstrim. Dalam kasus ekstrim dijumpai penderita mengalami pendarahan. Pengobatan: ribavirin yang digunakan untuk mengobati demam, lasa, menunjukkan antivirus. Pengobatan yang lain seperti interferon, modulator imune, dan konflasepase plasma. Yang kedua, Symbovirus. Virus ini berasal dari famili Bunyafilidae. Virus ini memiliki materi genetik yang tersusun atas RNA, berbentuk bulat dan ukuran antara 70 sampai 130 nanometer. Virus ini dapat menyebabkan penyakit anthracoposis atau AG dan hydrocephalus atau HE. Penyakit ini menyerang kambing, domba, dan sapi. Penularan penyakit ini ditularkan melalui vektor Sulisoides sp. Gejala dan diagnosa: ditandai dengan cacat tubuh pada keturunan yang dilahirkan dari hewan yang peka. Cacat pada tubuh berupa pembengkokan persendian yang bersifat permanen pada kaki, pembengkokan leher, pembengkakan tulang punggung, dan otot gerak dapat mengalami atrofi sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat berdiri. Diagnosa: penyakit dapat diagnosa berdasarkan gejala klinis, perubahan patologis, dan isolasi virus. Spesimen untuk isolasi virus dapat berupa jaringan otak, cairan otak, sumsum tulang belakang, otot, plasenta, janin, dan cairan amnion dari janin yang masih segar. Di samping itu juga
serum untuk mendeteksi antibodi. Pemeriksaan histopatologi diambil dari semua jaringan antibodi, dapat dideteksi dengan uji serologis seperti serum neutralisis SN, AI atau ELISA. Pencegahan dan pemberantasan. Hewan yang sakit dipisah dengan yang sehat. Daerah kasus atau hewan sakit dilarang masuk ke daerah bebas. Pencegahan dengan vaksinasi. Yang ketiga, antivirus. Penyakit infeksi antivirus dikenal dengan penyakit demam berdarah dengan sindrom renal yang disebabkan oleh beberapa spesies virus dari genus Hantavirus. Famili Unyaphilaceae adalah salah satu emerging diseases yang penting dengan angka kematian menurut WHO. Genus Hantavirus yang menyebabkan penyakit pada manusia diketahui terdiri dari spesies virus Hanta atau HTNV, virus Seoul atau Seuf, virus Deborava atau DOBV, virus Humala atau PUV, dan virus Nombre atau SNV. 5 tahap daur hidup. Yang pertama, febrile atau demam, hipotensi atau syok yang dapat berakhir dalam beberapa jam atau hari. Yang ketiga, oligurie, kerusakan ginjal dan hipovolemia relatif. Yang keempat, diuretik, fungsi ginjal meningkat. Yang kelima, sembuh. Gejala dan cara penularan. Gejala sindrom. Gejala atau sindrom klinis HFRS adalah gangguan pernafasan atas ringan, berbagai manifestasi perdarahan, dan insufiensi ginjal. Poligloria atau serum kreatinin di atas normal. Pasien tanpa gejala insufiensi ginjal tetapi telah dikonfirmasi genetik infeksi dengue, hepatitis A, B, dan C. Pasien yang disebabkan menjalani hemodialis tanpa diketahui sebab infeksinya bisa diikuti sertakan pengambilan serum darah pasien akan dilakukan pada tahap akut. Konvalesen dan 2 bulan setelah sakit, pemeriksaan serologis yaitu IgM dan IgG dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi baru atau lama. Cara penularan. Hantavirus ditularkan ke manusia melalui udara yang dengan urin atau feses tikus yang infektif, penyakit yang berhubungan dengan atau ditimbulkan oleh tikus atau tipes. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan penyakit infeksi hantavirus yang ditimbulkan oleh rodensia atau tikus. Ada upaya untuk membasmi tikus yang berada di sekeliling tempat tinggal baik dengan cara menggunakan racun dan ataupun jebakan. Sikap dan tindakan yang dilakukan penduduk mencegah atau mengurangi penularan penyakit khususnya yang bersumber dari rodensia seperti penyakit infeksi hantavirus. Pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh virus Hanta yaitu dapat dilakukan dengan memasukkan ke pembuluh darah analog yang digunakan untuk menangani HFRS. Dilakukan juga pengontrolan oleh pemeriksa penularan keadaan fatal dari pasien yang menjalani penyembuhan HFRS dengan ribavirin. Yang keempat, nairovirus, demam berdarah krimean. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengan demam yang muncul tiba-tiba, rasa tidak enak badan, kelelahan, instasi sakit kepala, sakit di tangan dan pinggang, dan ditandai dengan timbulnya anoreksia, muntah, sakit pada perut bagian bawah, dan kadang-kadang muncul bercak merah pada muka dan dada, hingga mata merah muncul lebih awal. Muncul perdarahan pada gusi hidung, paru-paru, rahim, dan usus, namun paling sering terjadi hanya kasus yang fatal dan serius, kerusakan hati yang berat, hematuria dan albuminuria umum terjadi namun tidak masif.
secara konstan dalam 5-12 hari. Masa inkubasi biasanya 1 hingga 3 hari dengan jarak antara 1-12 hari. Masa penularan sangat menular di lingkungan rumah sakit. Infeksi nosokimal umum terjadi setelah terkena darah dan keluarnya cairan penderita. Cara penularan dan diagnosa penularan melalui gigitan Hiloma marginatum atau H. Antolisium dewasa yang terinfeksi. Kutu yang masih muda terlupakan mendapat infeksi dari binatang inang atau dari kutu induknya melalui telur. Infeksi nosokomial, kutu induknya melalui telur. Pada tenaga medis terjadinya setelah terpian dengan darah dari pasien. Diagnosa dibuat dengan mengisolasi virus dari darah dengan inokulasi pada kultur sel atau tikus kecil atau dengan PCR. Diagnosa serologi dibuat oleh pemeriksa ELISA.